Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan video pembelajaran untuk mata kuliah Numerical Weather Prediction. Pada bahasan kali ini kita akan belajar mengenai topik masih sama dengan minggu kemarin, yakni parametrisasi, tapi sekarang lebih ke land surface model gitu ya. Adapun topik outline topik gitu ya pada pertemuan kali ini, yakni diawali dengan introduction, pengenalan gitu ya, kemudian basic concept dari LSM calculation, kemudian LSM pada WRF model, dan some life challenge on LSM kayak gitu. Langsung saja untuk introduction gitu ya. Nah, sebenarnya gambar ini merupakan gambar kelanjutan dari pertemuan sebelumnya gitu ya. Mungkin kalau yang belum melihat bisa ditengok. Jadi ini terkait dengan radiasi yang diberikan oleh matahari gitu ya. Pada gambar sebelumnya gitu ya, pada pertemuan sebelumnya saya ambilkan gambar dari sama milik Warner gitu ya, mengenai bagaimana sih distribusi dari solar radiation gitu ya, yang mana yang dihitung menggunakan parametrisasi radiasi dan mana yang dihitung oleh LSM gitu ya. Nah, di situ ada sekitar 49 plus 6 gitu ya, dimana 49 itu yang langsung diradiasikan gitu ya, atau dipancarkan dari matahari dan diserap oleh bumi. Nah, di sini gitu ya, sebagai LSM sendiri 49 unit yang saya maksud itu merupakan energi gain gitu ya, yang didapatkan oleh Earth surface gitu ya, untuk dihitung, untuk diproses berdasarkan domain dia kayak gitu. Nah, 6-nya gitu ya, yang dari long gitu ya. Nah, di sini kalau di konsep ini gitu ya, itu lebih gitu ya. Jadi tidak hanya 6 unit gitu ya, cuman ada tambahan yang lain gitu ya. Kenapa ada tambahan yang lain gitu? Karena pada dasarnya LSM itu dia deal with apa sih gitu ya? Dia deal with pertama evaporation rate of calculation gitu. Jadi dari kecepatan evaporasi dari dari surface gitu ya, either from ya evaporation pasti dari tanaman gitu ya, dari tanaman atau penguapan air laut gitu ya, itu bisa juga seperti itu gitu. Dan juga dari emisi dan absorpsi dari energi inframerah gitu ya. Misal gitu ya, dari awan gitu ya, awan kan ketika dia diradiasikan gitu ya, some of them gitu ya kan diserap gitu kan, ada juga yang langsung diteruskan gitu ya ke surface kayak gitu. Nah, ini yang merupakan energy gain yang diberikan untuk gitu ya, untuk diproses lebih lanjut di LSM ini gitu. Nah, mengapa sih kemudian LSM ini menjadi penting gitu ya, perhitungan LSM ini menjadi penting gitu? Karena kalau kita ngomongin terkait prediksi awan gitu ya, tahu dari mana gitu ya, misal seperti ini, awan tuh dapat dari mana sih? Oh, karena ada pemanasan gitu ya, pemanasan surface, kemudian ada gaya buoyancy, parcel naik karena konveksi gitu ya. Bila perhitungan flux gitu ya, bila perhitungan flux yang didapatkan yang kemudian diolah, dibalikkan kembali dalam bentuk energi buoyance itu nggak sesuai, nggak akurat gitu ya, maka gitu ya, prediction of convectionnya kan bisa salah. Misal tinggi dasarnya salah, initial time-nya salah, atau mungkin nanti kira-kira dia akan tumbuh menjadi awan konvektif atau tidak, itu tidak sesuai gitu ya. Itu nanti kompleks gitu kejadiannya gitu ya. Karena apa? Karena apapun yang dihasilkan oleh surface emitted yang dihasilkan oleh surface gitu ya, itu kan berpengaruh ya terhadap proses di atasnya gitu ya, termasuk ini kalau nanti ada turbulensi dan sebagainya. Itulah kenapa gitu ya, berapa sih jumlah flux gitu ya yang dihasilkan oleh perhitungan LSM ini perlu akurat, karena salah satunya ini sebagai bahan pertimbangan ketika nanti konveksi gitu ya, benar atau enggak. Kemudian yang kedua terkait dengan topografi, karena ngomongin LSM gitu ya, itu kan berarti namanya land surface model. Mungkin some of you bingung gitu ya, loh Bu, parametrisasi kok land surface model, padahal loh nanti itu WRF itu juga model, itu gimana sih gitu ya. Sebenarnya kalau saya boleh bercerita sejarahnya gitu ya, jadi sebelum sekarang seperti ini, sesophisticated sekarang gitu ya, dulu model itu masih per bagian gitu ya, per domain gitu. Dan model yang memang
lebih dulu terdevelop gitu ya, lebih dulu terdevelop itu yakni LSM gitu ya. Jadi interaksi antara land surface gitu ya, yang dimodelkan gitu. Nah, land surface ini menyangkut apa aja gitu ya? Ya, menyangkut yang ada di surface gitu ya. Kemudian beberapa meter di bawah permukaan gitu ya, beneath the soil gitu, dan beberapa ketinggian gitu di atas permukaan, tapi nggak sampai setinggi PBL karena memang ada ranahnya sendiri gitu. Karena di surface sendiri itu kompleks gitu ya, makanya dia dimodelkan sendiri gitu, dimodelkan sendiri. Nah, hintnya gitu ya, karena WRF itu jauh lebih sophisticated gitu ya dari LSM yang ada, makanya proses-proses yang di sana dipecah gitu menjadi parametrisasi. Nanti lebih jelasnya akan saya jelaskan kira-kira dipecah menjadi apa saja sih di WRF gitu ya. Nah, salah satunya karena ngomongin tentang surface berarti mau nggak mau ngomongin tentang topografi gitu ya. Lah, ngomongin tentang topografi gitu ya, berarti kan mau nggak mau kalau kita memodelkan sesuatu gitu ya, berarti topografinya harus disesuaikan dong dengan keadaan realnya. Kalau memang di sana ada gunung, ya harus direpresentasikan ada gunung. Karena apa? Karena kalau ada gunung itu kan nanti pengangkatan parselnya tuh beda gitu ya. Bisa saja dia bukan konveksi, tapi karena orografi akhirnya dia mempengaruhi weather dan climate secara lokal di daerah tersebut gitu. Nah, makanya itu representasi dari surface ini gitu ya, yang dia dihitungnya nanti di LSM itu harus sesuai gitu, karena kalau enggak nanti kacau gitu. Nah, kemudian kenapa penting lagi gitu ya ngomongin tadi gitu ya terkait topografi, ada yang juga ngomongin tentang land use gitu ya, tata guna lahan. Land use gitu ya, ada sebagian yang dia memang kontinen, ada yang berupa perairan gitu ya. Bahkan di kontinen sendiri gitu ya, kita kadang menemukan ada ladang tambak gitu ya, atau misal ada reservoir waduk buatan gitu ya, atau misal apapun gitu ya, yang akhirnya beda tuh antara body water sama land surface gitu kan. Nah, kalau dia misal gitu ya body waternya gede banget gitu ya, dan dia tidak direpresentasikan dengan baik, ditakutkan gitu ya dia akan mengganggu larger circulation gitu ya. Karena apa? Karena perbedaan pemanasan antara lautan sama daratan itu kan jelas banget kontrasnya. Kalau dia tidak bisa direpresentasikan oleh parametrisasi ini gitu ya, atau perhitungan ini, takutnya gitu ya nanti akan mempengaruhi perhitungan yang lainnya gitu ya. That's why gitu ya very kompleks kalau kita ngomongin tentang surface gitu. Karena apa? Karena di surface ini yang dinamikanya paling banyak gitu ya. Ada tumbuhan, ada kendaraan bermotor, ada kita yang menghasilkan anthropogenic heat gitu ya. Jadi memang LSM ini domainnya yang paling banyak gitu ya, domainnya paling banyak dan domainnya paling besar kayak gitu. Kira-kira apa aja gitu ya domainnya gitu ya, di daratan gitu ya, over the land gitu. Over the land itu mostly gitu ya ngomongin terkait plant canopy gitu ya, jadi ngomongin terkait tumbuhan gitu ya. Over the land itu plant canopy gitu ya, kayak misal hutan gitu ya kan, hutan punya kanopi gitu ya. Nah, hutan sendiri kan terdiri dari beberapa macam tumbuhan gitu ya. Ada tumbuhan yang ukuran daunnya lebar, ada yang tumbuhan daunnya itu seperti jarum gitu ya. Itu kan beda-beda dalam menghasilkan flux laten kayak gitu ya. Nah, over the land plant canopy ini harus bisa direpresentasikan dengan baik gitu. Selain plant canopy ada apa lagi di land gitu ya? Ya, mungkin ini ada yang kurang gitu ya. Ada rumah gitu ya, ada kita, ada mobil kita gitu ya, ada mobil seseorang kita, motor seorang kita gitu ya. Nah, ini kan part of dari urban gitu ya. Akhirnya ya dia harus bisa direpresentasikan, karena mau nggak mau gitu ya keberadaan urban atau keberadaan kota itu mempengaruhi sirkulasi panas gitu ya, heating circulation di sana gitu ya. Nah, makanya dia harus bisa direpresentasikan oleh si LSM ini. Kemudian ada lagi gitu ya yang namanya ground beneath gitu. Yang tadi saya bilang bahwa ngomongin LSM tuh nggak hanya yang ada di surface, tapi juga beberapa meter gitu ya di
bawah surface gitu ya. Jadi ada tanah gitu ya. Nah, tanah ini kan punya moisture gitu ya. Karena nanti kaitannya sama apa? Run off sama infiltration kayak gitu ya. Kira-kira nanti seperti apa? Karena nanti infiltration ini gitu ya. Terus kemudian ada internal soil moisture flux dan sebagainya. Itu kan nanti berpengaruh ya terhadap tumbuhan gitu. Karena kita ngomongin LSM ya, kita ngomongin satu domain ini gitu ya. Jadi atmosfer gitu ya, atmosfer beberapa meter gitu ya, di atas atmosfer, kemudian di atas surface, kemudian surface itu sendiri, dan beberapa meter di bawah surface gitu. Ini masih yang di land gitu ya, belum lagi yang di laut gitu ya. Kan beda ya antara laut dan surface kayak gitu. Nah, di laut sendiri gitu ya, itu yang diperhatikan apa gitu ya. Ya, otomatis pertama adalah surface-nya gitu ya, permukaannya, dimana permukaan itu kan ada yang namanya gelombang gitu ya, over the ocean gitu ya, atau sea, ada yang namanya gelombang gitu ya, gelombang kayak gini. Ini kan di permukaan gitu ya, karena wind stress, karena adanya angin yang mempengaruhi, dia kan menggerakkan atau menimbulkan gelombang gitu ya, menghasilkan gelombang gitu. Kemudian karena ada waves, ada perpindahan juga gitu ya, karena ada evaporasi gitu, kemudian ada pemanasan gitu ya. Terus kemudian kalau ada hujan kan berarti ada fresh water, sedangkan di sini kan ada air laut yang dia sudah punya salinity gitu ya, udah punya salinitas. Akhirnya kan ada turbulent mixing nih. Nah, dari sana kan akhirnya muncul yang namanya currents atau arus laut gitu ya, arus laut. Nah, ini juga diperhitungkan kalau over the sea gitu ya. Makanya ini domainnya besar sekali gitu ya. Belum lagi nanti kalau misal currents yang di drive oleh wind gitu ya, karena currents kan gak hanya di drive oleh termohaline atau perpindahan panas gitu ya, tapi juga karena wind driven gitu. Jadi sudah paham gitu ya, domainnya LSM ini yang lumayan besar gitu ya, karena menyangkut over the land and over the ocean, kemudian several meters gitu ya, above the surface, and several meters beneath the ground kayak gitu. Nah, basic konsep dari LSM itu sendiri. Nah, sebenarnya ngomongin LSM terkhusus gitu ya, terlebih khusus daratan gitu ya, karena meskipun daratan itu mencakup hanya 30% dari bumi gitu ya, tapi kan banyak kan manusia gitu ya menggunakan daratan kan untuk hidup. Jadi mostly ya orang lebih pay more focus gitu ya on the continent gitu. Makanya di sini gitu ya, itu lebih ke perhitungan antara soil gitu ya, ground beneath, kemudian vegetation dan atmosphere gitu ya. Jadi domainnya tuh ini loh gitu ya, si LSM ini gitu. Nah, si LSM atau parametrisasi ini gitu ya, mostly dia itu merepresentasikan atau menghitung surface flux gitu. Kalau kemarin radiasi itu menghitung flux radiasi gitu kan, berupa flux upward dan flux downward dari transmission, radiation, absorption gitu ya. Nah, kalau si LSM ini sama-sama ngomongin flux gitu ya, tapi fluxnya itu terkait surface flux gitu. Karena sebenarnya antara radiasi, parametrisasi radiasi sama LSM ini saling berkaitan gitu ya. Karena kalau ngomongin energy balance atau net radiation balance gitu ya, RN gitu ya, itu kan bisa juga dari H plus LEV gitu ya. Ini sensible heat flux ditambah latent heat flux ditambah ground flux gitu ya teman. Ground flux itu kan nilainya minus gitu ya, karena dia berbeda arah gitu ya. Nah, ini kan hasilnya adalah net radiation. Padahal net radiation sendiri itu juga bisa didekati dengan short coming gitu ya, short wave coming, kemudian short wave going, kemudian long wave coming, kemudian long wave going gitu ya. Makanya di awal tadi saya kaitkan gitu ya terkait radiasi yang dia memang dipartisi. Some of them gitu itu adalah ranahnya radiasi gitu ya, yang pokoknya yang berkaitan sama benda-benda atau molekul yang ada di atmosfer itu kaitannya sama radiasi. Tapi kalau udah mencapai surface atau sekitar surface gitu ya, itu sudah ranahnya si LSM gitu ya. Tapi sama yang dihitung adalah flux gitu ya. Tapi di sini lebih terkhusus adalah surface flux berupa panas laten gitu ya, panas sensible laten, kemudian panas laten dari panas sensibel sama panas laten gitu ya. Sensibel itu panas kayak misal dari urban gitu ya, atau
panas karena pancaran surface gitu ya. Nah, sedangkan kalau yang laten ini yang biasanya dihasilkan oleh tumbuhan kayak gitu. Nah, sama ini adalah ground flux kayak gitu kan. Nah, misal ini gitu ya, bahwa latent heat flux itu nanti kaitannya sama perubahan dari moisture gitu. Karena kan kalau tumbuhan dia berfotosintesis gitu ya, dia kan menghasilkan something gitu ya. Nah, somethingnya ini kan kaitannya sama moisture yang dihasilkan. Sedangkan kalau jalanan, rumah kalian gitu ya, itu kan kalau dipanasin gitu ya, itu kan hasilnya nanti meningkatkan si panas kayak gitu. Tapi ini saling berinteraksi satu sama lain, bukan nggak terpisah kayak gini ya. Oh, berarti kalau tumbuhan nanti hasilnya moisture, enggak, dia juga bisa mempengaruhi suhu gitu ya. Cuman mostly dia mempengaruhi moisture. Nah, dalam secara garis besar dalam NWP sendiri, ini enggak hanya untuk WRF gitu ya, untuk most of the numerical weather prediction gitu ya, ada dua cara untuk mengakomodir atau menghitung si flux tersebut gitu ya, atau menghitung flux yang bertukar pada domain-domain tadi gitu ya. Yang pertama itu adalah integral component of the atmospheric model. Jadi dihitung satu persatu per domainnya gitu ya. Misalnya yang dihasilkan tanaman berapa, misalnya yang dihasilkan oleh pemanasan karena sensible heat fluxnya naik berapa, kemudian yang dihasilkan tanah berapa gitu ya, kemudian di summation, namanya juga integral gitu ya, jadi ditambahkan per partnya, kemudian dia dimasukkan di akhir gitu. Tapi juga bisa run simultaneously gitu ya, jadi di run bareng-bareng, nanti hasilnya baru dimasukkan ke dalam perhitungan si core modelnya untuk mengetahui berapa sih perubahan keseluruhannya bila memang ada advection di sana dan sebagainya kayak gitu. Nah, ini adalah skematik gitu ya, diagram secara garis besar gitu terkait dengan perhitungan LSM dalam suatu model numerik gitu ya. Yang pertama itu apa gitu ya? Yang pertama itu ini mapping gitu ya. Jadi dipetakan itu tipe-tipe dari substrates kayak yang tadi gitu ya. Kalau memang di sana di suatu daerah gitu ya, ada pasir gitu, ada gurun pasir, kemudian ada batuan, kemudian ada bare soil gitu, itu kan beda-beda ya, secara albedonya pun beda gitu, karena setiap warna gitu ya, setiap warna, kemudian cara mereka menyerap menyerap air itu juga beda. Makanya kalau di map gitu ya, dipetakan sesuai dengan keadaan aslinya. Kemudian kalau memang ada vegetation di sana gitu juga dipetakan, karena sawah itu beda sama hutan gitu ya, meskipun sama-sama vegetation nih, sama-sama hijau itu, tapi beda gitu ya. Bahkan kalau mau precise lagi gitu ya, hutan yang heterogen sama hutan homogen itu beda gitu ya, sama-sama dilihat dari atas sama-sama hijau gitu ya, tapi hutan jati yang isinya jati tok sama hutan heterogen itu beda gitu ya. Nah, makanya itu gitu ya, langkah pertama gitu ya, kalau mau memperhitungkan LSM, mau masukkan LSM di numerical weather prediction jenis apapun gitu ya, itu yang pertama adalah mapping type of substrates gitu. Jadi harus jelas gitu ya, mana yang tumbuhan, mana yang bare soil, mana yang dia perkebunan gitu ya, mana yang dia daerah perkotaan gitu, itu harus jelas gitu. Kemudian yang kedua gitu ya, yang kedua adalah ini gitu ya, jadi menyediakan a lookup table gitu ya, jadi sebuah informasi gitu ya terkait corresponding information dari tadi variabel-variabel yang sudah kita petakan gitu. Misal gitu ya, kita sudah memetakan vegetation nih gitu ya. Tadi yang saya bilang, apakah vegetation itu cuma satu jenis? Tidak, Masya Allah banget gitu ya, Tuhan kita gitu ya, Allah Subhanahu Wa Taala, atau mungkin sebutan yang lain gitu ya, Tuhan kita gitu ya, itu kan maha luar biasa gitu ya, menciptakan vegetation tuh gak hanya satu rupa gitu, tapi banyak kali rupanya gitu ya. Nah, itu kan beda-beda ya informasi yang harus kita provide gitu. Misal gitu ya, leaf color, ada yang warnanya hijau, ada yang warnanya kekuningan, ada yang warnanya kecoklatan gitu ya. Nah, itu kan harus diberikan informasinya, karena warna kuning, warna hijau gitu, itu kan terkait dengan
fotosintesis. Kalau makin warnanya hijau, berapa nanti hasil respirasinya, hasil fotosintesisnya itu beda. Belum lagi size-nya, ada yang gede banget gitu ya, broadband leaf gitu, kayak daun jati itu kan gede banget gitu ya. Nah itu kan beda sama yang jenis pinus yang dia kayak paku gitu. Nah itu kan secara respirasinya beda. Nah itu harus di provide gitu informasi ini gitu ya. Kalau misal gitu dari situ gitu ya, oh misal ini adalah kebun teh gitu ya. Nah kebun teh itu biasanya ukuran daunnya seperti apa gitu ya, kemudian ini seperti apa, makanya harus jelas gitu ya. Jadi itulah kenapa gitu ya data geok gitu ya, ini kan kaitannya sama data geok sebenarnya gitu ya. Kalau di WRF, kalau misal kita masukin ke WRF itu gede banget gitu ya, sampai gigaan lebih mungkin, karena memang harus sedetail mungkin gitu ya dijelaskan ini tuh apa aja komponennya dan sebagainya gitu ya. Nah kemudian yang ketiga gitu ya, provide adjustment. Setelah kita memberikan a lookup table, yang ketiga tuh adjustment terkait dari variabel itu. Maksudnya adjustment di sini gimana? Kalau misal gitu ya tadi terkait sama leaf color gitu ya, warna tumbuhan gitu ya. Kan kalau autumn gitu ya, misal autumn warnanya jadi merah, apakah albedonya sama ketika dia warnanya hijau? Jelas beda. Kemudian misal bare soil sama tanah tanah liat gitu ya, tanah liat kan hitam banget tuh gitu ya, pasti dia menyerap albedonya 0 gitu ya. Sama tanah yang agak ke kristal putihan gitu ya, jadi dia albedonya tinggi gitu. Nah itu kita adjustment, kira-kira albedonya berapa setelah kita mendapatkan informasi terkait mapping ini gitu ya. Oh kalau rock ternyata albedonya segini kayak gitu. Terus bisa juga terkait heat capacity atau kapasitas penyimpanan panas. Beda loh ya antara tanah liat itu kan kapasitas penampung panasnya beda gitu ya. Begitu pula misal kalau kalian punya rumah gitu ya, rumah itu yang dari dinding dari beton sama dinding dari bata itu beda gitu ya. Bahkan kalau saya boleh bercerita gitu ya, jadi dulu saya waktu S2 itu di share group namanya Urban Meteo gitu. Jadi kita itu mostly ngomonginnya terkait bagaimana sih keadaan atmosfer atau keadaan cuaca di daerah perkotaan gitu. Dan ada salah satu waktu itu masih PhD gitu ya, waktu saya master, beliau masih doktoral degree gitu ya. Kajiannya itu terkait apa coba? Jadi dia memodelkan suatu kota gitu ya, karena disuruh sama orang Belanda memodelkan suatu kota, kira-kira kalau saya mau bangun kota di daerah sini tapi yang ramah lingkungan dan tidak mengganggu sirkulasi atmosfer, kira-kira bahannya harus apa. Jadi dia nyoba tuh gitu ya, dari bahan batanya tuh dicoba, kalau bata itu kayak gimana, kalau bataku kayak gimana, kalau tebel batanya segini itu nanti nyimpan panasnya seperti apa, kalau tebel batakunya seperti ini seperti apa gitu ya. Bahkan warna cat dari gentengnya gitu ya, bahkan warna cat dari gentengnya itu juga diperkirakan kalau warnanya putih seperti apa, kalau warnanya merah seperti apa gitu ya. Jadi itu emang harus benar-benar di provide gitu kalau kita mau menghitung atau memasukkan si surface information. Tapi kan mau nggak mau ya namanya memodelkan kan harus sedekat mungkin dengan keadaan aslinya, jadi mau nggak mau ya itu harus disertakan. Nah kalau udah gitu ya, nah kalau udah maka dia jadiin satu gitu ya, ini satu, ini dua, terus nomor 3 adjustment. Nah kemudian dia jadikan satu kan menjadi sebuah map gitu ya, menjadi misal di sini namanya land data assimilation system gitu ya. Kenapa dikatakan asimilasi? Karena dia digabung dengan observasi. Nah setelah tadi gitu ya disesuaikan, kemudian ada observasi meteorologi gitu ya. Oh ternyata di sini temperaturnya segini, oh temperaturnya segitu gitu ya. Akhirnya keluarlah gitu ya landscape model gitu ya, keadaan awal gitu ya. Kalau misalnya daerah Medgrid misal gitu ya, kalau ini kan berarti ungrid gitu ya, kalau karena kan ungrid kan memasukkan data meteo gitu ya. Kalau ini geogrid gitu ya, data geoknya, baru nanti kemudian dia dihitung menjadi LSM. Nah bedanya kalau atmospheric model gitu ya, kalau ditambahkan NWP yang memperhitungkan atmosferik, berarti nanti kaitannya sama bagaimana perubahan kecepatan anginnya, bagaimana pergerakannya, ada sirkulasi nggak di sana. Udah deh, baru nanti jadi keseluruhan land atmospheric system gitu ya. Jadi perubahan suhu nggak hanya karena surface tapi juga karena ada sirkulasi yang lain gitu ya. Karena kan dynamic itu juga perlu ya, sangat perlu banget gitu ya, karena sirkulasi perpindahan massa udara dari satu tempat ke tempat yang lain itu kan mempengaruhi keadaan di suatu tempat kayak gitu. Akhirnya jadilah sebuah model yang kompleks.
kayak gitu. Nah, seperti yang tadi saya bilang, sebenarnya LSM itu jauh gitu ya, sebelum sesophisticated sekarang dia sudah ada sendiri gitu kan LSM gitu. Jadi dia sudah kompleks banget memperhitungkan atmosfer di ketinggian sekitar surface, kemudian di surface itu sendiri dan di ground gitu ya. Nah, sedangkan WRF sendiri itu gak jauh lebih simple, dia bahkan lebih ruwet gitu ya. Nah, makanya daripada ada model dalam model, makanya LSM tadi tuh di breakdown di WRF. Di breakdownnya menjadi apa? Sepanjang yang saya pelajari itu setidaknya ada 3. Yang pertama adalah surface fisik gitu ya. Jadi terkait perhitungan fisik karena adanya surface fisik gitu ya di dalam suatu model. Kemudian terkait ini surface layer-nya, bagaimana perpindahan kalau misal ada surface fisik gitu ya, misal ada rumah di sana gitu ya, bagaimana perpindahannya gitu ya, itu nanti dihitung juga gitu ya. Kemudian ada yang namanya urban fisik gitu ya, ini terkhusus urban gitu ya. Urbannya seperti apa yang mau di akomodir gitu, apakah yang dia UCM gitu ya, single canopy model, dianggap ya udah bulk aja, atau dia mau ribet banget, misal BEP ataupun BEM. Jadi kalau ada AC dihitung, kalau orang itu punya pemanas gitu itu dihitung, kalau ada cerobong asap itu dihitung gitu ya, seperti apa. Jadi LSM gitu ya di WRF model itu diakomodir menjadi 3 parametrisasi gitu ya, surface fisik, surface layer gitu ya, nanti kaitannya sama surface roughness dan sebagainya, kemudian sama urban fisik kayak gitu. Nah, kemudian pertanyaannya sama gitu ya. Ya ampun gitu ya, kemarin radiasi aja dibagi 2, sekarang dibagi 3. Mana setiap ininya beda-beda lagi gitu ya skemanya. Kira-kira apa ya yang membuat itu bervariasi gitu ya? Yang membuat dia bervariasi adalah bagaimana cara dia treats the complexity of the process dari suatu domain gitu ya. Bagaimana dia mengakomodir gitu ya keruwetan atau kekompleksitasan suatu proses gitu ya pada suatu domain. Karena kalau mau kompleks banget gitu ya sesuai dengan realnya itu bisa gitu ya. Misal gitu ya, kita ngomongin antara land sama sea ice modeling gitu ya, beda loh antara land sama over the ocean. Apalagi kalau oceannya membeku di daerah kutub utara, itu sea ice-nya perlu dimodelkan. Kemudian vegetation canopy representation, kayak tadi yang saya bilang gitu ya, kalau mau idealis banget gitu ya, itu perlu banget gitu ya, harus diketahui kira-kira ini sama-sama warna hijau nih di daerah Kalimantan gitu, apakah dia hutan yang vegetationnya tuh satu tipe atau beda-beda tipe gitu, itu kan beda ya gitu ya. Nah, itu kalau mau saklek banget sesuai dengan realnya ya dia harus direpresentasikan sesuai apa adanya gitu ya. Kemudian belum lagi run of calculation gitu ya, kalau misal di sana ada sungai gitu ya, nah itu sungai kan mengalir gitu ya, bagaimana alirannya, karena kan nanti air ini kan kalau dipanasin terkait evaporation ya gitu. Nah, nanti ini alirannya seperti apa gitu ya. Kalau misal ada misal ada tanaman di sekitar ini gitu ya, apakah semuanya itu akan larinya ke laut atau ada yang diserap sama tumbuhan, itu juga harus diperhitungkan gitu ya. Kemudian grid box partitioning gitu ya, the dominant surface type gitu, maksudnya apa gitu ya, dalam suatu domain gitu ya, kan mungkin banget misal urban semuanya gitu ya, kemudian ada sekitar ini perkebunan gitu ya, sedangkan misal grid kita 1 kilometer gitu ya, dan 1 kilometer itu kan nggak mesti semuanya urban tok gitu ya, pasti ada tumbuhannya gitu ya. Nah, ini partitioningnya seperti apa gitu, ini ikut urban kah, ini ikut vegetation kah, dan sebagainya. Kemudian groundwater modeling gitu ya, karena kan ngomongin LSM tadi gitu ya, kita ngomongin ground beneath gitu ya, jadi bagaimana keadaan soil di beberapa lapisan di bawah surface gitu. Nah, kan kalau nanti misal hujan gitu ya, kan ada yang diserap tuh gitu ya, apa kemudian dia mendem di situ gitu ya habis hujan, enggak kan, dia ada aliran gitu ya, makanya ada yang namanya groundwater modeling. Bagaimana alirannya, dia kemana, apakah dia diserap atau dia menguap, apakah dia memberikan kelembapan kepada soil yang dilewatinya atau tidak gitu ya, itu kalau mau ditambahkan boleh gitu ya. Kemudian snowpack atau snow cover, jadi untuk daerah-daerah yang memiliki 4 musim gitu ya, kalau ada snow gitu ya, ada salju, itu
kalau mau direpresentasikan ya boleh gitu ya, karena apalagi kalau hujan salju 3 hari berturut-turut gitu ya, itu kan otomatis surface-nya jadi warna putih semuanya, albedonya kan beda sama kalau misal biasanya jalan aspal warnanya hitam gitu ya, kemudian jadi warna putih gitu ya, itu kan beda. Belum lagi kalau nanti misal dia sudah meleleh gitu kan, ada aliran di sana gitu ya, kalau mau sesuai dengan aslinya ya dia harus dimasukkan gitu ya, makanya kompleks banget gitu ya. Jadi makanya beda-beda skema-skema tadi tuh beda-beda. Ada yang mengakomodir cuman alah gue capek gitu ya, misal saintisnya bilang alah gue capek lah yang susah-susah, udah vegetation sama ini aja gitu ya, sama run off aja ya boleh. Atau misal saya cuman urban di daerah saya aja tuh, biasanya di Indonesia tuh ya kalau nggak urban perkebunan itu ya boleh. Makanya pendekatan itu boleh-boleh saja selama dia bisa dibuktikan secara ilmiah dan tepat guna gitu ya, karena memang banyak banget proses yang harus diakomodir. Belum lagi gitu ya, ini dynamic vegetation, multi layer vegetation canopy gitu ya, ini masih sama seperti yang tadi gitu ya. Jadi dynamic vegetation untuk negara 4 musim gitu ya, itu kan pohonnya nggak kayak di Indonesia gitu ya, sepanjang tahun ada gitu ya. Tapi kan ada kalanya dia nanti musim gugur kagak ada tuh daunnya, nanti autumn yang dulunya warnanya hijau jadi warna merah atau warna kekuningan, itu kan beda ya representasinya, itu harus bisa diakomodir gitu. Kemudian ada irigasi gitu ya, jadi pengairan gitu untuk sawah atau untuk apa, itu harus dihitung. Kemudian frozen soil treatment, bagaimana penanganan untuk tanah-tanah yang dia beku. Karena for your information gitu ya, kalau musim dingin gitu ya, sekitar musim dingin itu kan sekitar Desember gitu ya, sekitar Desember, Januari, Februari gitu ya. Kalau di sana Desember sih masih belum begitu kelihatan, tapi ketika Januari Februari itu bahkan danau-danau itu bisa beku gitu ya, otomatis soilnya gitu ya, tanah-tanahnya gitu ya, itu juga beku gitu ya. Nah kalau dia terjadi sebulan 2 bulan dan gak kita representasikan gitu ya, wah ini ya bubar ya, kacau, nggak sesuai dengan aslinya modelnya gitu ya. Makanya kalau mau direpresentasikan ya boleh gitu ya. Nah kemudian yang terakhir yang tadi saya bilang terkait dengan urban gitu ya, ada loh gitu ya persamaan atau ada parametrisasi yang tadi, misal dia mengakomodir ya udah urban tuh sebagai satu single layer gitu ya, semua ketinggiannya dianggap sama, semua pemanasannya dianggap sama. Tapi ada juga yang dia nggak bisa kayak gitu, daerah yang padat penduduk itu beda sama daerah yang dia coarse gitu ya, yang dia lapang. Daerah yang dia pemukiman gitu ya, di perumahan yang isinya semuanya beton dan bata gitu ya, beda sama yang dia rumahnya itu ada perkebunannya gitu ya. Nah cuman gitu ya, kan mostly pemodelan ini kan based on orang-orang di negara yang maju gitu ya, di subtropis gitu ya. Ya for your information gitu ya, ini yang dapat saya bagi ke kalian gitu ya. Dulu saya tuh kaget gitu ya, jadi di Belanda kalau kita punya tanah dan tanah itu kita biarkan kering yang seharusnya, atau biarkan kosong yang seharusnya ditanam atau diregistrasinya ditanam, kita tuh dapat denda seluas tanah yang kita punya. Nah kalau orang Indonesia kan mostly kayak ya terserah gue, tanah gue mau gue tanam juga terserah gue gitu ya, mau gue isi tanaman juga terserah gue gitu ya. Tapi kalau di Belanda nggak bisa kayak gitu ya. Karena apa? Karena kalian punya tanah, itu kalian berkontribusi terhadap keberlangsungan lingkungan di sekitar itu gitu. Jadi kalau kalian misal gitu ya, tanahnya tuh rotasi gitu, harusnya bulan ini ditanamin apa, nanti 3 bulan kemudian ditanamin apa, dan kamu mengeringkan itu gitu ya, padahal itu sudah dimodelkan kalau di bulan ini harusnya ini gitu ya, tanah jenis vegetasi jenis X, kemudian kalau musim ini vegetasi jenis Y, dan kamu nggak ngikutin itu, berarti kan kamu menyumbang kesalahan dalam pemodelannya gitu kan. Nah itu memang ada regulasinya gitu ya. Bahkan di sana itu ada daerah yang memang dia pack banget gitu ya, emang khusus urban yang dia tuh dense high intensity gitu ya. Jadi isinya rumah, nggak ada tanamannya gitu ya. Kemudian ada yang dia tanaman rumah. Nanti ini ngomonginnya terkait LCZ gitu ya, local climate zone gitu ya. Ada daerah-daerah mana sih yang dia tuh beneran rumah tok gitu ya, mana yang dia masih ada perkebunan gitu ya. Belum lagi nanti terkait rumah gitu, nanti banyak yang diakomodir. Apakah saya hanya mengakomodir rumah aja, atau saya masukkan anthropogenic heat gitu ya. Jadi kalau misal ada manusia yang menghasilkan panas di sana, karena kan kita menghasilkan panas ya, membakar kalori gitu ya, menyumbang
panas gitu ke atmosfer gitu. Belum lagi motor kita, kemudian mobil kita kalau kita menggunakan AC gitu ya, itu menyumbang gitu ya. Makanya tuh beda-beda gitu ya. Makanya kenapa dia bervariasi, karena ya tadi gitu, proses-proses yang diakomodirnya itu banyak gitu, dan setiap saintis memiliki pendekatan gitu. Karena nanti kalau misal dia nggak direpresentasikan dengan baik, nanti larinya ke sini loh gitu ya, energy balance gitu ya, itu bisa saja nggak sesuai gitu ya, karena ada perhitungan yang nggak cocok kayak gitu. Karena kan LSM kan ngomongin tentang surface heat flux gitu ya, berapa latennya, berapa sensibelnya, berapa groundnya gitu ya. Nah kalau di sini gitu ya kelihatan gitu ya, latent heatnya gitu ya itu lebih banyak, berarti mostly ini kayaknya daerahnya dia banyak vegetasinya. Nah nanti beda kalau yang dia heatnya banyak gitu ya, heatnya lebih tinggi, berarti artinya dia daerah yang menghasilkan panas, misal entah itu pengukurannya di perumahan atau di jalan gitu, atau di bare soil yang nggak ada vegetationnya gitu ya. Nah ini kalau nanti perhitungannya beda, nanti seterusnya beda, padahal tadi kita sudah belajar how important LSM gitu ya. Kalau kita salah merepresentasikan panas saja, kalau misal gaya buoyansinya atau gaya panasnya yang ditransferkan atau di transferkan ke atmosfer beda gitu ya, nanti kira-kira prediksi konveksinya juga beda, nanti panjang ceritanya, nanti awannya nanti beda ketebalannya, nanti perhitungan apa kira-kira moisture yang dapat dikandung berapa, nanti hujannya juga akhirnya beda gitu ya. Makanya kompleks sekali gitu ya. Cuman gitu ya, nggak usah sedih, nggak usah khawatir gitu ya, the sophisticated LSM atau the sophisticated scheme gitu ya, bahwa skema yang paling ruwet sekalipun gitu ya, itu belum tentu kok yang paling bagus gitu ya, dan consistently outperform gitu ya daripada yang the simple one. Tergantung dari kebutuhan. Kalau memang di Indonesia gitu ya nggak ada frozen soil treatment, nggak ada snowpack, ya ngapain pakai parametrisasi yang mengakomodir itu gitu. Makanya gitu ya, saya selalu bilang jangan jadi sarjana yang hanya klik doang, tapi paham saya memilih skema ini karena saya tahu banget skema itu mengakomodir ini dan ini sesuai dengan daerah saya, bisa berargu gitu ya, bisa berargumen gitu ya. Makanya gitu ya, kadang sesuatu yang sangat kompleks itu nggak jauh lebih baik gitu ya. Makanya ya yang pas-pas aja gitu ya, yang sederhana aja gitu ya, yang sesuai dengan yang dibutuhkan saja gitu. Oke, last but not least gitu ya, udah ngomongin terkait introduction, basic concept, jenis-jenisnya gitu ya, kita ngomongin challenge gitu ya. Kira-kira masih ada nggak sih tantangan untuk si LSM ini gitu ya? Ya tentu aja ada ya tantangan. Kalau udah nggak ada tantangan, udah berhenti dong untuk mengembangkan gitu ya, untuk develop gitu ya. Nah based on Stensrud 2015 gitu ya, challenge-nya itu setidaknya ada 3 gitu ya. Yang satu adalah kompleksitas dari vegetation. Karena kalau cerita tentang ini kalian baca sendiri di Stensrud gitu ya, itu sangat kompleks. Karena apa? Karena ngomongin terkait vegetation aja gitu ya, itu ada yang namanya stomata gitu ya. Stomata ini kan bekerjanya itu kan beda-beda gitu ya, malam beda, pagi beda gitu ya. Nah itu kan nanti kalau nggak direpresentasikan dengan baik gitu ya, ya nanti salah gitu, kapan buka gitu. Dan setiap tanaman itu juga beda-beda ukuran dan lebar mulutnya gitu ya, mulut daunnya, kemudian caranya dia bekerja gitu ya. Dan mostly gitu ya, karena vegetation ini so complicated gitu ya, sangat kompleks, mostly banyak dari pendekatan itu tuh mensimplify atau menyederhanakan proses tersebut, yang which is ya kita tahu kalau disederhanakan dan gak sesuai realnya gitu ya pasti akan beda gitu, pasti akan beda. Ini yang pertama. Jadi bagaimana dia menghandle kompleksitas dari vegetation. Kemudian yang kedua, accuracy of initial condition for land and vegetation gitu ya. Karena kan tadi gitu ya, sebelum kita memodelkan kan kita memberikan land use gitu ya, memberikan inisialisasi gitu ya, untuk daerah-daerah yang memiliki regulasi yang jelas, yang dia kalau ada perubahan lapor gitu ya ke pemerintah, kemudian pemerintahnya punya database yang oke, kemudian dia diupdate gitu ya, oke. Nah sedangkan kalau yang mohon maaf gitu ya, negara-negara yang mungkin ya tadi masih sesuka hati gitu ya, kapan saya mau tanam ini, kapan saya mau tanam itu, terserah saya gitu ya, dia akhirnya menyumbang ketidakakuratan kan dari initial condition gitu ya. Misal gitu ya, kalian running
model dengan land use tahun 97. Nah 97 sampai sekarang 2021 kan beda gitu ya. Nah kalau kalian salah gitu ya memberikan initial condition ini gitu ya, ya pasti beda. Apalagi apa ya, kan terkait surface ini dynamic banget karena manusia kan dinamis ya, otomatis hal-hal yang berkaitan dengan manusia itu kan dinamis banget gitu. Makanya kalau kita kurang atau tidak akurat gitu ya dalam merepresentasikan initial condition antara land dan vegetation dan sebagainya, ya itu akan tetap jadi challenge gitu ya. Kemudian yang terakhir gitu ya, representative wave over sea surface gitu ya. Karena tadi ngomongin LSM nggak ngomongin land doang, tapi juga ngomongin ocean gitu ya. Mungkin sebagian orang berpikir bahwa halah ocean kan pemanasannya lambat bu gitu ya. Hey tunggu dulu gitu ya. Tapi untuk untuk musim-musim yang dia anginnya kenceng gitu ya, kemudian dia menghasilkan gelombang tinggi berhari-hari gitu ya, itu kan gelombangnya itu kan memunculkan memunculkan alteration atau perubahan terhadap kekasaran surface di ocean gitu ya. Akhirnya apa gitu ya, akhirnya tadi gitu ya, misal percikan-percikan dari air laut itu gitu ya, yang dihasilkan oleh wind gas itu kan menghasilkan kayak balon-balon gitu ya, menghasilkan breaking waves gitu ya, itu kan menghasilkan garam-garam gitu ya. Itu secara evaporasinya kan pasti beda sama yang kalau dia lautnya tenang. Berarti kan kalau lautnya tenang kan ya land surface-nya kan terang gini aja lah, sedangkan kalau wave-nya tinggi gitu ya, musim gelombang tinggi itu kan kayak gini-gini, berarti kan surface roughness-nya beda-beda, otomatis perhitungan fluxnya di sana beda-beda. Kalau misal dia sehari 2 hari nggak masalah lah, kalau yang tadi saya bilang 3 bulan berturut-turut kayak gini terus gitu ya, kalau nggak dia direpresentasikan gitu ya, ya susah gitu. Padahal di laut itu observasinya yang paling susah gitu ya, bagaimana cara mengobservasinya kayak gitu. Nah ini terkait dengan akurasi, ini juga terkait dengan soil moisture juga gitu ya, jadi kelembapan tanah gitu ya. Kelembapan tanah itu kan beda-beda ya, kalau misal musim kering ya tanahnya nanti seperti apa kelembapannya, kalau dia nggak direpresentasikan dengan baik ya nanti takutnya gitu ya ground flux gitu kan. Ground flux kan terkait dengan soil moisture gitu ya, karena RN tadi itu kan gabungan dari H, LFE sama ground flux gitu ya. Nah kalau groundnya ini ya salah dalam soil moisture-nya, sedangkan perhitungan soil moisture itu kan nggak semua ada gitu ya, mostly juga dari satelit, padahal satelit kan cuma surface doang, sedangkan beberapa meter di bawah ini kan nggak terdeteksi. Nah kalau nggak direpresentasikan gitu ya, ini akan tetap menjadi challenge gitu ya. Makanya di sini Stanford bilang bahwa 3 hal ini masih menjadi challenge untuk LSM gitu. Kemudian gitu ya, nah ini initial and boundary condition in mesoscale process terkait dengan preprocessing atau tadi yang saya bilang WPS, karena mostly terkait dengan WPS ya kalau LSM gitu ya. Ini loh necessary information yang harus direpresentasikan ketika kita memodelkan sesuatu dan mengakomodir si LSM ini. Yang pertama tadi topografi, kemudian land and sea max, kapan dia ditutupin land, kapan dia ditutupi ocean, kemudian kategorinya yang tadi saya bilang LCZ, kapan dia misal digunakan untuk urban, kapan dia ditanamin vegetation, itu harus direpresentasikan. Karena apa? Karena kekonsistenan land use atau topografi dan resolusi itu mempengaruhi properties dari landnya, misal albedonya, kemudian soil moisture availability-nya, ketersediaan kelembapan soil gitu ya, kemudian kekasarannya, kemudian emisivitasnya, dan soil thermal inersianya. Jadi seperti itu. Kompleks bukan gitu ya. Oke, saya mohon maaf gitu ya, tidak ada summary karena memang tidak begitu banyak. And finally, thanks for watching. Don't forget to practice more. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you and bye bye.